13 September berubah menjadi 9 Desember. Nah, tentu ada beberapa hal yang juga harus disesuaikan. Termasuk salah satu prasyarat soal kelanjutan Pilkada 2020, salah satunya adalah bagaimana di tingkat penyelenggara juga terpenuhinya protokol kesehatan COVID-19, baik KPU maupun Bawaslu dalam pelaksanaan. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Bagi Bawaslu sendiri ini tidak mudah bekerja dalam situasi pandemi, tapi kita tidak lagi berpolemik soal itu. Karena ini sudah keputusan, maka kewajiban kelembagaan Bawaslu juga untuk merancang, menyiapkan bagaimana pelaksanaan Pilkada 2020 dalam bingkai Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis serta berkualitas. Nah, itu visi besar kita untuk menghasilkan itu. Oleh karena itu Bawaslu dalam kaitan tadi, maka kami ingin memastikan, jadi turunnya juga kami ke beberapa daerah Bawaslu Jawa Barat, satu memastikan seluruh jajaran Bawaslu khususnya juga terpenuhi soal bagaimana proteksi protokol COVID-19 di tingkat Bawaslu. Saya yakin juga itu di KPU. Apa itu pemenuhan? Setidaknya ketika jajaran Bawaslu akan melakukan tugas fungsi pengawasan, maka ada protokol COVID yang harus dia penuhi. Misal ya, pemenuhan APD dasar. Itu harus pakai masker, harus pakai face shield, atau harus pakai juga sarung tangan ketika mereka turun dan berinteraksi. Nah, ini bagian dari soal proteksi di internal penyelenggara sendiri. Ini untuk melindungi penyelenggara maupun para pihak yang potensial juga tertular atau menularkan virus corona di tengah pandemi. Nah, sahabat Bawaslu, jadi ketika nanti sahabat Bawaslu datang ke TPS, sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Bawaslu Jabar bahwa ketika datang ke TPS itu penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu sudah dilengkapi dengan protokol COVID, di antaranya menggunakan masker, face shield. Terus sebelum masuk ke TPS apa ada pengukuran suhu terlebih dahulu? Ini ada, jadi rangkaian pilkada serentak ini kan bukan hanya di TPS. Iya. Ada sekarang misal di 8 kabupaten kota di Jawa Barat, ada 4 kabupaten kota yang sudah melakukan verifikasi faktual calon perseorangan. Ke depan juga akan melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi data pemilih atau coklit yang akan dilakukan oleh PPDP petugas. Nah, hal itu juga harus terpenuhi protokol COVID-nya. Jadi baik di level penyelenggara maupun pengawas melakukan harus disiplin pemenuhan terhadap protokol tadi. Di samping nanti pada hari H, jadi ada beberapa hal yang kebijakan yang keluar, misal di KPU. Di PKPU mengatur soal batasan dalam pemenuhan protokol COVID di setiap TPS. Kalau mengacu undang-undang, satu TPS maksimum 800. Nah, itu jumlahnya diturun orang per TPS. Ya. Nah, sekarang diturunkan menjadi 500 agar apa? Tidak ada penumpukan pemilih di satu TPS. Nah, mencegah soal kemungkinan ada potensi penularan di situ. Lalu juga di tingkat penyelenggara pemenuhan juga nanti bisa jadi pemenuhan protokol COVID ini penting di internal penyelenggara. Di TPS sudah nanti selain pemenuhan APD tadi, bisa jadi nanti pengukuran suhu tubuh bagi pemilih ataupun nanti termogan untuk ngecek suhunya, hand sanitizer sebelum melakukan pemilihan, dan bahkan informasi dari teman-teman KPU ada beberapa hal penyesuaian metode pencoblosan. Bukan metode tapi alat coblosnya. Kalau dulu memilih atau pilihan di dalam kertas suara ada paku, itu bisa saja tidak satu paku, atau nanti alat coblos yang sekali pakai selesai. Nah, ini untuk upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Nah, itu di level penyelenggaraan. Dan kami di Bawaslu tentu ada beberapa hal, metode, strategi yang akan kami lakukan dalam situasi pandemi ini. Nah, misal nanti soal bagaimana strategi pencegahan, strategi pengawasan, maupun strategi penanganan pelanggaran ataupun penyelesaian sengketa dalam situasi pandemi, hal-hal tersebut bisa kita lakukan. Nah, jadi sahabat Bawaslu, tadi kan sudah dijelaskan ya
sebenarnya tidak ada ketakutan lagi kalau misalnya mau datang mencoblos nanti. Bahkan Bawaslu sudah mempersiapkan dari mulai tahapan. Jadi kan kemarin tanggal 15 Juni ini sudah dimulai kembali tahapan. Kemarin kan sempat dihentikan ya, Yes. Pak Ketua, sempat dihentikan, terus kemudian dilanjutkan kembali per tanggal 15 Juni. Kemudian itu sudah langsung lagi mulai tahapan. Salah satunya tadi ada coklit, verifikasi. Nah, itu semuanya menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Nah, terus kemudian itu kan mengenai persiapan ya. Berarti kan ada perbedaan teknis yang dilakukan ketika ketika kenormalan berlangsung yang seperti biasa. Tadi kan di TPS itu 800 pemilih. Nah, sekarang menjadi 400 pemilih, begitu Pak Ketua? Ya, menjadi 500 ya? 500 pemilih agar tidak terjadi penumpukan di TPS. Kemudian juga ke masalah teknis yang tadi biasanya kita satu paku aja kan, kemudian tinggal yang satu kali pakai saja. Artinya masalah teknis itu jelas berbeda ya ketika keadaan normal dan kondisi pemilihan di dalam COVID ini. Nah, kemudian dari sahabat Bawaslu ini kan pasti banyak yang bertanya ya, ke kami aja nih, ke Kota Sukabumi banyak yang bertanya, mungkin gak sih dilaksanakan pemilihan padahal kita sedang COVID? Nah, terus nanti kampanyenya gimana? Nah, nanti ada penularan enggak? Nah, terus efektif gak sih pemilihan berkualitas dan berintegritas dan berdemokrasi sesuai dengan visi Bawaslu nggak sih kalau misalnya pemilihan ini dilaksanakan dalam masa pandemi seperti ini? Ya. Baik, Teh Hasti, Pilkada 2020 ini kan punya karakteristik sendiri. Bekerja penyelenggaraannya di tengah situasi pandemi, dan bagi Bawaslu ini tidak mudah. Ya. Tidak mudah karena kita berhadapan dengan satu situasi yang juga beresiko bagi kita. Sisi yang lain juga kita selain bekerja dalam kerentanan resiko tadi, juga harus menjaga kualitas ya pelaksanaan pemilihan. Fungsi Bawaslu adalah bagaimana dua aras yang harus dikawal. Satu, fungsi mengawal seluruh tahapan tadi. Kedua, juga mengawal soal bagaimana aspek fairness kontestasi itu terbangun. Jadi misal mengawasi seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, pencalonan, verifikasi, bahkan nanti kampanye, pungut hitung sampai rekap. Lalu juga Bawaslu juga dalam konteks ini tetap mengawal soal bagaimana hal-hal yang potensial merusak proses pemilu maupun hasil pemilu. Misal soal money politik, soal potensial kebijakan daerah dipakai sebagai modal politik, ya kan itu. Soal program bansos, program hibah, ataupun politisasi kebijakan yang lain, ataupun isu netralitas ASN, itu bisa menjadi domain kita. Dalam kaitan pengawasan kita agar kontestasinya berjalan dengan fair. Ya, satu sisi kami memastikan kaidah proses tahapan tadi berjalan dengan kaidah proses sesuai dengan kerangka norma aturan undang-undang. Sisi yang lain kami juga melakukan pengawasan agar kontestasinya berjalan dengan fair. Nah, sehingga ada berapa metode yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam situasi semacam ini. Di tengah situasi yang tidak rumit tadi, maka Bawaslu melakukan proteksi diri terhadap jajaran pengawas. Misal disiplin soal APD itu mutlak harga mati bagi penyelenggara pemilu. Sehingga kami pun sekarang bagaimana pemenuhan soal alat pelindung diri bagi Bawaslu. Minimal kalau turun, kalau melakukan pengawasan, protapnya harus pakai APD. Minimal masker, sarung tangan, face shield. Karena minimal buat kita mengamankan jajaran dulu, juga mengamankan potensial penularan atau tertular. Nah, lalu juga penyesuaian strategi. Misal di tengah situasi pandemi ini juga nanti kalau ada pelanggaran bagaimana cara penyelesaiannya. Lalu ketika ada pelanggaran memanggil orang ke kantor, misal klarifikasi juga ya, sudah ada langkah-langkah metode yang kita sesuaikan. Apakah kemudian nanti dengan meminta keterangan via daring, misal kalau situasi beresiko kalau berhadapan langsung, misal, atau misal
situasi-situasi yang penyesuaian metode yang kami lakukan juga. Ya. Nah ini hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu, penyesuaian strategi, walaupun memang tantangan Bawaslu diambil di penyelenggara, saya yakin juga KPU maupun Bawaslu, situasi pandemi tetapi regulasinya juga belum banyak berubah. Nah, sehingga belum ada dasar hukum yang cukup kuat untuk bisa perubahan metode. Misal ya, KPU tentu akan punya gagasan soal bagaimana dalam penyelenggaraan juga mengurangi resiko penularan. Misal soal banyak gagasan, kalau membanding dengan Korea Selatan, memilih lewat cukup coblos surat kirim via kantor pos. Sementara di regulasi kita tidak mengatur soal itu. Nah, sehingga ini juga tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, termasuk juga soal e-rekap berjenjang. Sementara di undang-undang masih mensyaratkan proses rekapitulasi itu melalui dari TPS, PPK, rekap kabupaten. Konsep proses manual itu masih dilakukan atas perintah undang-undang. Sehingga kalau mau melakukan e-rekap itu tidak ada dasar norma yang kuat juga. Nah ini tantangan bagi kita, sehingga Bawaslu juga dalam konteks itu mengawasi soal bagaimana juga di tahapan penyelenggaraan, di tengah regulasi juga karena perpunya ataupun revisi undang-undang tersebut di level perpu tadi tidak hanya mengatur soal jadwal, tidak mengatur soal teknis penyelenggaraan di tengah situasi pandemi, juga tidak diatur detail. Oleh karena itu maka penyesuaian yang kita lakukan ya memang tetap memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak merubah fundamen dari regulasi yang ada. Baik, ini menarik sekali sahabat Bawaslu. Tadi saya mendengar ada kalimat ketika COVID ini kan banyak sekali bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi itu menjadi tidak fair ketika itu adalah bantuan dari pemerintah dan disalahgunakan. Disalahgunakan dalam artian di sini adalah menjadi pembagian dari salah satu pihak. Nah, itu bagaimana Pak Ketua? Itu jelas melanggar kan ya? Ya, jadi di dalam pelaksanaan baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah, spirit kontestasi yang fair itu kan menjadi spirit utama kontestasi. Spirit kontestasi yang fair. Nah, sehingga di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah diatur bagaimana mengarahkan untuk terciptanya kontestasi yang fair. Misal, larangan kalau kampanye dilarang di tempat fasilitas negara, ya, di rumah ibadah, agar juga dalam kondisi yang fair tadi. Lalu juga di dalam konteks mereka membangun keterpilihan juga harus dengan cara-cara yang fair. Jangan menggunakan misal instrumen kebijakan daerah. Stop dulu. Ininya mati. Oh ya. Jadi cuma bisa bertahannya 15 menit. Siap. Zoom aja ya. Itu sampai mana tadi? Spirit Ada nanti. Spirit kontestasi, oke. Nanti saya masuk di situ ya. Iya. Dari sahabat Bawaslu yang ada di Facebook juga masih menonton. Sebentar akan kita lanjutkan kembali karena ini juga sekaligus record dari kantor Bawaslu Kota Sukabumi secara langsung. Akan kita lanjutkan kembali sebentar. 3, 2, 1. Oke. Spirit kontestasi yang fair, kembali ke situ tadi.